Nah, hari ini saya akan berbicara tentang understanding glory. Akan ada dua bagian. Bagian ini adalah part 1. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, saudara udah mengetahui bahwa kemuliaan Allah itu bersemayam di kemah tabernakel Musa. Dan di dalam ruang Maha Kudus ada yang namanya tabut perjanjian. Dan disitulah kemuliaan Allah dan hadirat Allah bersemayam. Dan masuk di dalam khotbah ini adalah usaha bagaimana bangsa Israel membangun kemah tabernakel Musa. Maka teks kita hari ini adalah Keluaran 37. Saya tidak akan membaca semuanya, but promise me saudara semua bisa mengikutinya. Saya akan meminta saudari Grace untuk bisa membacakan Keluaran 37 ayat 1 sampai 9 dan Keluaran 37 ayat 10 sampai 16. Keluaran 37 ayat 1 hingga 9 membuat tabut perjanjian. Besaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menundungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Keluaran 37 ayat 10 hingga 16 membuat meja roti sajian. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekeliling jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Terima kasih. Poin saya hari ini ada 2, saudara, nggak banyak-banyak. Yang pertama adalah makna perabotan di dalam kemah tabernakel dan hubungannya dengan Injil Kristus. Langsung saya akan masuk ke dalam Gospel Connection. Dan kemudian yang kedua, implikasinya dalam kehidupan kita dan gerejanya di saat-saat sekarang ini. Amin, saudara ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita membahas kitab Keluaran, ada yang bertanya dengan saya. Ada yang bilang sama saya, aduh, khotbah di Gibeon Church itu ya, Pastor Michael itu ngomongnya Musa terus saja, Keluaran terus saja. Kita ini di zaman perjanjian baru. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan kita semua, sekali lagi kitab Keluaran itu adalah cerita kita. Kalau saudara ingin mengerti inti dari Alkitab dan proses rencana penebusan Allah, maka kitab Keluaran adalah ringkasan dari seluruh kitab suci. Itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kitab Keluaran adalah gambar atau denah biru, blueprint rencana penebusan Tuhan atas umatnya yang berdosa. Saudara bisa lihat sini. Saudara bisa lihat bagaimana bangsa Israel itu ada di bawah perbudakan Mesir dan Firaun. Yang akhirnya Tuhan memilih Musa di dalam anugerahnya untuk membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan Mesir dan Firaun untuk menuju tanah perjanjian. Itu adalah cerita kita semua. Kita semua diperbudak oleh dosa dan maut. Dan Tuhan mengirim
Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Musa yang sempurna, untuk membawa kita dibebaskan dari belenggu dosa dan maut, untuk dibawa ke dalam sebuah tanah perjanjian, di dalam sebuah kelahiran baru. Dan itu adalah cerita kita semua. Dan kalau saudara mengerti esensi dari kitab Keluaran, saudara juga akan mengerti esensi dari kehidupan kelahiran baru kita. Bahwa kita hidup bukan seperti dunia, bukan untuk dunia, tetapi untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kitab Keluaran adalah seperti gambar denah biru, blueprint rencana penebusan Tuhan atas umatnya yang berdosa. Nah, hari ini kita akan membahas perabotan yang ada di dalam kemah tabernakel Musa. Nah, saudara bisa lihat gambar ini. Saya akan membahas hanya yang ada di dalam kemah tersebut. Nah, kalau saudara perhatikan, sebenarnya kalau kita bicara tentang kemah tabernakel Musa adalah model atau representasi visual dari janji Tuhan bahwa Tuhan akan tinggal kembali di antara umatnya. Saudara bisa lihat di sini, bagaimana Adam dan Hawa itu mempunyai persekutuan yang intim dan erat dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Karena dosa, maka dosa itu memisahkan Allah dan manusia. Dan rencana penebusan Allah itu bukan hanya untuk menyertai umatnya saja. Bukan hanya untuk memberikan pertolongan, perlindungan, memberikan pemeliharaan kepada umatnya saja. Tetapi Tuhan ingin kembali tinggal, ingin membawa kerajaannya kembali di tengah-tengah umatnya. Dan kemah tabernakel Musa adalah sebuah model, representasi visual dari janji Tuhan bahwa Tuhan akan kembali tinggal bersama dengan umatnya. Nah, kalau saudara perbaca nanti di Kejadian 37 ada 4 perabotan khusus, yaitu tabur perjanjian, the Ark of the Covenant. Itu digambarkan di ayat 1 sampai ayat 9. Dan Ark of the Covenant, tabur perjanjian, ada di ruang Maha Kudus, yaitu ruang yang paling dalam. Kemudian ada 3 perabotan yang lain, yaitu meja roti, table of showbread, ayat 10 sampai 16. Kemudian lampu menorah yang bahasa Inggrisnya adalah lampstand. Kita sempat membahasnya beberapa minggu yang lalu, bagaimana lampu menorah ini tidak boleh mati. Ayat 17 sampai 24. Kemudian mezbah pembakaran ukupan, altar of incense, ayat 25 sampai 29. Kita juga sempat membahasnya sedikit. Nanti kita akan mengulangnya sedikit saja. Nah, hari ini kita akan meneruskan, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tabut perjanjian. Nah, kalau saudara perhatikan, tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus. Saudara bisa lihat ini gambarnya dengan circle ini. Nah, tabut perjanjian itu menggambarkan apa? Saudara, seringkali kita berpikir bahwa tabut perjanjian adalah sebuah relik dan sampai saat ini tidak ditemukan di mana. Saya yakin itu ada maksudnya. Kenapa kok Tuhan tidak membiarkan tabut perjanjian itu ditemukan? Karena kalau sampai itu ditemukan, maka itu akan menjadi jimat. Dan maka itu akan menjadi tempat sakral yang disembah bukan Tuhan lagi, tetapi yang disembah adalah tabutnya gitu saudara ya. Tetapi tidak tahukah saudara, tabut perjanjian ini menggambarkan sesuatu. Dari bahannya, dari desainnya, dari semua yang ada, pernak-pernik yang ada dan semua perhiasan yang ada di dalam tabut perjanjian itu merupakan suatu gambaran tentang apa yang akan datang. Nah, saya akan langsung saja masuk. Kalau kita ngomongin tentang tabut perjanjian, bahannya adalah emas murni, tetapi juga ada kayu penaga. Kita tadi sudah baca. Terus kemudian ada 4 gelang emas dan ada 2 kayung pengusung. Nah, kalau sudah perhatikan, emas murni itu menggambarkan apa? Emas murni itu menggambarkan keilahian Kristus. Apa yang murni? Emas itu, kalau saudara perhatikan, emas itu selalu digambarkan di dalam Alkitab sebagai hal yang divine, hal yang ilahi. Kemudian kayu penaga dicampur dengan emas, itu menggambarkan hipostatis union. Bagaimana Kristus adalah manusia, tetapi Kristus juga adalah manusia ilahi. Dia adalah 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia sejati. Emas murni dan kayu penaga menggambarkan keilahian Kristus, tetapi juga kemanusiaan Kristus. Dan kalau sudah perhatikan di situ ada 4 gelang emas. 4 gelang emas itu berbicara 4 kitab Injil Kristus. Dan di situ ada ornamen-ornamennya seperti lapisan, seperti mahkota. Itu menggambarkan bahwa Kristus adalah raja di atas segala raja. Dan ada 2 kayu pengusung yang menggambarkan, yaitu 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru.
Jadi saudara bisa melihat bahwa ini adalah gambaran dari apa yang akan datang. Kemudian tabur perjanjian itu juga mempunyai tutup pendamaian. Mercy seat adalah lambang dan bayangan dari karya penebusan Kristus yang sempurna. Wow, begitu luar biasa sekali. Saudara bisa melihat bahwa sebenarnya kalau saudara masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di dalam ruang itu bukan hanya ruangan kosong dengan sebuah peti, tetapi peti tersebut ternyata mempunyai sebuah gambaran yang sangat sakral, yang menunjukkan bahwa itu semua adalah bayangan dari rencana penebusan Tuhan. Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan mercy seat, tutup pendamaian. Ada usaha di mana Tuhan ingin mendamaikan dirinya sendiri dengan umatnya. Dan di dalam tabur perjanjian ada 3 hal, yaitu 2 loh batu yang menunjukkan 10 hukum Taurat, 10 hukum perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah buli-buli emas yang berisi mana. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang ada tunasnya dan berbunga. Ini menunjukkan apa? Saya pernah berkhotbah tentang hal ini. Bagaimana bahwa ini menunjukkan pemberontakan bangsa Israel atas standar kekudusan Tuhan. Kalau mercy seat itu adalah tempat duduk di mana Tuhan bertahta, bersemayam, maka 2 loh batu itu adalah tempat pijakan kakinya Tuhan, di mana Tuhan adalah Tuhan yang sangat kudus, Tuhan yang sangat adil. Dan di situ menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak mampu memenuhi standar kekudusan Tuhan. Kemudian buli-buli emas dengan mana menunjukkan apa? Pemeliharaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel selalu memberontak terhadap pemeliharaan, the provision of God. Kemudian tongkat Musa itu adalah tongkat Harun menunjukkan kepemimpinan dan menunjukkan hidup. Ada suatu kehidupan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel selalu berpikir tentang apa? Di Mesir, di Mesir. Di atas pemberontakan itu semua, makanya Tuhan perlu menaruh tutup pendamaian. Karena dia tidak ingin marah terhadap semua pemberontakan-pemberontakan itu. Dan setiap tahun seorang imam besar harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan dia harus mencipratkan darah. Itu dikatakan the day of atonement. Hari penebusan. Yang memberikan sebuah permohonan ampun terhadap dosa seluruh umat Israel. Nah, ini semua menunjukkan apa? Ini menunjukkan karya keselamatan Yesus Kristus yang akan datang. Kalau saudara perhatikan di Roma 5 ayat 10 sampai 11. Ini diberitakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian siapa? Anaknya. Siapa anaknya ini? Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, diselamatkan oleh hidup Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara dan saya bukan lagi musuh Allah, bukan lagi seteru Allah, tetapi saudara dan saya diperdamaikan, menerima pendamaian itu melalui siapa? Melalui karya Yesus Kristus. Tabur perjanjian yang begitu mengerikan, tabur perjanjian yang begitu sakral, tabur perjanjian yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun selain imam besar. Sekarang tabur perjanjian itu tidak lagi begitu mengerikan. Kenapa? Karena tabur perjanjian itu adalah gambaran Yesus Kristus. Itulah sebabnya waktu Yesus Kristus disalib, Dia berkata, sudah selesai. Dan apa yang terjadi? Tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus sobek dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kenapa harus dari atas ke bawah? Karena itu menunjukkan bahwa inisiatifnya Tuhan. Bukan manusia yang mendatangi Allah, tetapi Allah yang mendatangi manusia. Sehingga sobeknya dari atas ke bawah. Tebalnya, tebal sekali. Tidak bisa disobek oleh manusia. Allah menyobeknya. Dulu ada pemisahan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Tapi melalui karya Kristus, melalui penebusan Kristus, ada pendamaian. Sehingga ada suatu akses yang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita tidak lagi terpisah karena dosa kita. Tetapi kita dipersatukan, kita diperdamaikan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kabar baik, saudara. Nah, selanjutnya bukan hanya tabur perjanjian, tapi kita akan masuk ke dalam ruang kudus.
Kalau tadi di ruang Maha Kudus, maka saudara kita akan masuk ke dalam ruang kudus. Di dalam ruang kudus ada sebuah perabotan yang namanya adalah meja roti. Kita melihat meja roti ada di ayat 10 sampai 16. Nah, apa signifikansi dari meja roti? Nah, kalau saudara perhatikan, meja roti itu diganti setiap hari Sabat. Jadi setiap hari yang ketujuh, rotinya diganti. Dan di atas meja roti ada 12 jelai roti. Yang menggambarkan apa? Ke-12 suku Israel. Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Bagaimana Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya. Tetapi roti tersebut hanya boleh disajikan oleh imam. Karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Ruang kudus. Jadi tidak ada yang boleh makan roti itu kecuali keluarga imam. Apakah ini konsep yang banyak yang tanya sama saya, konsep yang mirip dengan orang yang menaruh makanan di meja dupa untuk sesajen? Ada yang tanya begitu. Saya mau luruskan saudara, tidak sama. Tuhan kita bukan Tuhan yang memerlukan makanan dan minuman. Tetapi roti di sini justru mengingatkan dan mengajarkan umat Israel untuk mengingat bahwa Tuhanlah sumber dari kecukupan mereka. Bahwa Tuhanlah pemelihara hidup mereka. Bahwa Tuhanlah yang memberikan mereka makanan secara jasmani ataupun secara spiritual. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan untuk sesajennya Tuhan. Tetapi ini adalah melambangkan bagaimana Tuhan ingin mengingatkan umatnya bahwa hidup mereka sangat tergantung. Hidup mereka dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Saudara melihat bagaimana konsistennya konsep ketergantungan manusia yang rentan ini sama Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Ini semua terlihat bahkan dari desain kemah tabernakel Musa. Jadi meja roti ini menunjukkan ketergantungan umat Israel secara jasmani dan secara spiritual. Nah, apa signifikansi secara Injil? Nah, kita harus lihat bahwa ini merupakan bayangan dari yang akan datang. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum tersingkap. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang akhirnya sudah disingkapkan. Ya, Old Testament is New Testament concealed. New Testament is Old Testament revealed. Nah, sekali lagi, kalau kita ngomongin tentang roti, kalau kita lihat di perjanjian baru, Yesus adalah roti hidup. Kalau kita ngomongin bahwa roti itu diganti setiap hari Sabat, Yesus adalah Sabat kita yang sempurna. Kalau roti itu tidak boleh disajikan oleh orang lain selain imam, Yesus adalah imam besar, pengantara kita yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kabar baik saudara. Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan apa? Lapar lagi. Karena yang saudara butuhkan bukan makanan jasmani, tapi yang saudara butuhkan adalah sang roti itu. Yesus bukan penunjuk tempat kepada roti, tetapi dialah sang roti hidup. Artinya kalau saudara bukan hanya melihat Yesus sebagai teladan, tetapi menghidupi Yesus, maka saudara akan mempunyai hidup yang berkuasa. Mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan. Mempunyai kekuatan untuk dimampukan, untuk tetap bisa bertahan meskipun saudara mengalami banyak tekanan dan kesusahan. Markus 2 ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sabat bukan hanya lagi suatu perayaan yang harus disakralkan, tetapi karena Yesus tinggal, roti hidup itu tinggal bersama dengan kita. Roti hidup yaitu Yesus yang juga adalah Tuhan dari Sabat itu. Bukan jauh, tetapi dia bersama dengan saudara. Artinya saudara memiliki rest. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang lapar, letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you rest. Yesuslah tempat perhentian kita. Yesuslah tempat di mana kita bisa merasa tenang. Hadiratnya tidak jauh, tetapi hadiratnya sangat dekat. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, dia juga adalah kita sekarang mempunyai imam besar agung
yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa? Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara bisa melihat di sini bahwa Yesus roti hidup. Yesus adalah sahabat kita yang sempurna. Yesus adalah imam besar kita, pemantara kita yang sempurna. Saudara bisa melihat bahwa dari semua desain ini, Tuhan melaksanakan rencana penebusannya bukan asal-asalan. Rencana penebusannya sudah ditentukan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ada yang nanya sama saya, Pak, kalau Tuhan itu udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa dan betapa ribetnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kenapa kok Tuhan tetap melakukan itu semua? Tetap aja dilakukan. Nah disinilah saudara, kita harus menjawabnya bukan berdasarkan spekulasi, tetapi kita harus menjawabnya berdasarkan kebenaran. Disinilah Tuhan bukan berusaha untuk menciptakan manusia karena dia kesepian. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang self-sufficient. Dia adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. He's all loving, He's all knowing, He's all powerful, He's all sovereign. Dia adalah Tuhan yang maha kasih, maha tahu, maha adil, maha kuasa, ya kan? Maha berdaulat. Jadi Tuhan itu tidak membutuhkan ciptaan untuk bisa komplit. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu untuk membuat dirinya menjadi Tuhan. Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Tetapi pada waktu dia menciptakan itu, dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya untuk menggambarkan siapa dirinya. Dan pada waktu manusia yang diberi kehendak bebas itu jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa? Ya, dia tahu. Dan Tuhan tahu nggak betapa ribetnya untuk melakukan itu? Ya, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tetap melakukannya untuk kemuliaannya. Ada yang bilang, Tuhan tuh narsis banget ya. No, Tuhan nggak narsis. Tetapi justru manusia diciptakan menurut kemuliaan Tuhan. Karena hanya di dalam kemuliaan Tuhanlah manusia itu menemukan kepuasan yang sejati. Menemukan damai, the ultimate peace. Menemukan suatu makna yang sejati hanya di dalam kemuliaan Tuhan. Karena manusia memang diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau saya tanya sama saudara, kamu tahu nggak kalau kamu nikah bakal tambah susah nggak? Ada yang jawab, masa sih pastor? Ya, kamu belum menikah. Di dalam pranikah saya selalu bilang, kalau kamu mau menikah hanya untuk memuaskan kebutuhan egoismu, maka kamu berpikir kamu akan bahagia dalam pernikahanmu, maka kamu gagal paham. Tetapi waktu kita menikah, kita tahu bahwa pernikahan kita itu bukan untuk kita. Apakah kebutuhan kita juga akan dipenuhi pada saat kita masuk dalam pernikahan? Ya, of course. Tetapi bukan itu tujuan pernikahan. Nanti kalau kalian punya anak, apakah kalian tahu bahwa dalam memiliki keturunan, waktu punya anak, hidupmu semakin susah, hidupmu semakin ribet, betul tidak? Tetapi engkau tetap mau melakukannya. Engkau tetap ingin melakukannya. Dari mana itu semua? Itu adalah gambar dan rupa Allah yang ada di dalam engkau. Kita semua memiliki suatu desire, longing untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang dunia tawarkan. Itulah yang didesain oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita hanya bisa menemukannya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Kamu bisa makan apapun di dalam dunia ini dan kamu akan selalu lapar. Tetapi kalau kamu makan aku roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yang setuju katakan amin. Jadi yang hari ini saudara perlukan bukan saudara semakin kaya, saudara dapat mujizat. No. Yang saudara butuhkan adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan pada zaman Keluaran. Bahkan di dalam desain kemah tabernakel Musa, ada Yesus di sana. Ada gambaran akan rencana penebusan Allah melalui Kristus. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah? Amin. Nah, kita teruskan. Kita masuk dalam perabot yang ketiga, yaitu lampu menorah, lampstand. Ayat 17
sampai ayat 24 ya saudara ya. Apa signifikansi dari lampu menorah? Nah, lampu ini kita sudah pernah membahasnya beberapa minggu yang lalu. Itu terletak di ruang kudus dan lampu menorah ini tidak boleh padam. Imam-imam dipastikan untuk tidak boleh memadamkan dan memastikan bahwa minyak di dalam lampu ini terus menyala untuk menerangi ruangan senantiasa. Nah, ini apa signifikansinya dan hubungannya dengan Injil? Nah, saudara bisa melihat kenapa Yesus berkata bahwa dirinya adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Saudara, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 9, pada waktu itu Yohanes membicarakan Yohanes Pembaptis, di mana ayat 8-nya dikatakan dia bukan terang yang sesungguhnya, tetapi ada seseorang yang akan menjadi terang yang sesungguhnya yang akan datang. Ayat 9 dikatakan apa? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini mengacu kepada siapa? Kepada Yesus. Dan ini sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Digambarkan di dalam ruang kudus, yaitu lampu menorah. Kemudian kalau sudah perhatikan di Yohanes 8 ayat 12. Yesus sendiri yang berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bukan hanya Yesus adalah terang dunia, tetapi barang siapa yang mengikuti Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang menerima Kristus, yang hidup di dalam Kristus, dia sendiri mempunyai terang di dalam hidupnya. Saudara, di dalam hidup kita, tanpa Tuhan, hidup kita akan hidup dalam kegelapan. Hidup kita akan tersesat. Itulah sebabnya saya selalu suka menyanyikan lagu Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind. Hidup dalam kebutaan. Hidup dalam kegelapan. But now I can see. Saudara, kalau ruangan ini adalah ruangan yang gelap gulita, meskipun saudara itu tidak buta, saudara akan hidup seperti orang buta. Betul atau tidak, saudara? Kenapa? Karena tidak ada terang dalam hidupmu. Dan itulah keadaan manusia. We are totally depraved being. Kita adalah orang yang rusak total. Rusak secara moral. Rusak hidupnya. Sehingga kehendak bebas kita selalu membawa tendensiusnya kepada dosa. Kecenderungannya kepada dosa. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus, dia adalah terang dunia. Dia yang menerangi hidup kita. Dia yang mencelikkan kebutaan kita. Dia yang membawa ketersesatan kita. Sehingga kita bisa ditemukan kembali. Kita sebagai domba-domba Kristus, sebagai umat Tuhan, kita ditemukan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa supaya saudara sadar bahwa tanpa Kristus kita semua hidup dalam kegelapan. Tapi puji Tuhan, kalau saudara ada di dalam Kristus, bukan hanya Kristus menjadi terang hidup saudara, tetapi terang itu tinggal di dalam hati saudara. Yang setuju katakan amin. Kita masuk ke dalam perabotan yang terakhir, yaitu mesbah pembakaran ukupan, yaitu ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Mesbah ukupan ini menggambarkan apa? Signifikansinya apa? Kita sudah melihat di beberapa minggu yang lalu bahwa mesbah ukupan ini menggambarkan doa. Doa apa saja? Doa permohonan, doa ucapan syukur, doa pengampunan dosa dilakukan oleh para imam. Nah, ada sesuatu yang menarik bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh umat Israel biasa selain imam. Kenapa? Karena selain imam, imam sajalah yang mempunyai priesthood office. Sebuah jabatan keimaman diberikan anugerah kepada Tuhan. Itulah sebabnya imam tersebut harus mempersembahkan korban setiap kali dia harus mempersembahkan doa. Ataupun untuk meminta ampun terhadap dosa sebuah pelanggaran. Setiap kali harus ada percikan darah. Setiap kali harus ada korban yang dipersembahkan. Nah, ini yang membuktikan bahwa manusia berdosa tidak bisa mendekati Tuhan. Bahkan doamu, kalaupun kamu mau berdoa kepada Tuhan, tanpa suatu mediator melalui imam,
yang mempersembahkan korban bakaran, yang mempercikan darah dengan cucuran darah, maka doamu tidak bisa didengar. Ada ayatnya saudara, Yesaya 59 ayat 1. Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya, telinga Tuhan, tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, coba saudara perhatikan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi karena apa yang terjadi di Taman Eden, maka manusia terpisah dengan Tuhan karena apa? Dosa-dosa kita. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan bahkan dengan doa permohonan atau doa ucapan syukur. Doamu gak didengar. Kenapa? Tuhan bersembunyi. Tuhan gak mau mendengar. Dia menyembunyikan diri terhadap kamu dan dia tidak mendengar. Kenapa? Karena yang memisahkan adalah dosa kita. Tetapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa? Kita semua, orang-orang yang berdosa yang semestinya binasa. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Sehingga kita yang dulu musuh Allah dapat diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita dapat kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru signifikansinya, Yesus menjadi pengantara. Yesus menjadi pembela. Bahkan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita yang sudah ditebusnya. Wow, luar biasa sekali. Ini merupakan kabar baik saudara. Kalau saudara ada di sini saya ajak untuk tepuk tangan. Kenapa saudara? Karena Tuhan melihat ketidakmampuan kita. Dan dia yang berinisiatif untuk menjembatani suatu pemisahan itu. Melalui karya Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa. He who knew no sin. Dia gak kenal dosa, karena dia adalah Tuhan yang kudus. Became sin, jadi dosa. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya yang berdosa, jadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara dibenarkan, justification. Saudara menerima sanctification. Saudara dikuduskan. Saudara menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang hilang. Semua orang sudah berdosa. Roma 3:23. Dan sudah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kemuliaan Allah itu kembali melalui karya Kristus dalam hidup saudara dan saya. Wow. Ini merupakan kabar baik. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa hari ini kalau saudara bisa berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, doamu didengar. Karena apa? Yang memisahkan engkau, yaitu dosa-dosamu, sudah dihapus, sudah ditanggung. Sekarang engkau memiliki jubah kebenaran Kristus. Engkau memiliki jubah kekudusan Kristus. Engkau memiliki jubah kemuliaan Kristus. Amin saudara. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, tidak ada satu doa pun yang tidak didengar oleh Tuhan. Jadi apapun doa saudara saat ini, keluhan apapun, saudara, doamu didengar oleh Tuhan. Tangisanmu didengar oleh Tuhan. Keluhan-keluhanmu dirasakan oleh Tuhan. Kalau tadi kita sudah membaca bahwa Yesus adalah imam besar kita, imam besar kita adalah imam besar yang mengerti semua yang pernah kita rasakan. Kalau saudara dikhianati, dia pun juga pernah dikhianati. Kalau saudara ditinggalkan, dia pun juga pernah ditinggalkan. Kalau kamu gak punya rumah, dia pernah berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menaruh kepalanya untuk berbaring. Kalau dia merasakan duka, dia pun menangis pada saat Lazarus meninggal. Kalau saudara sedih karena teman dan sahabat saudara berduka, dia pun menangis pada saat Marta dan Maria menangis. Saudara, kita memiliki Tuhan yang berempati terhadap kita. Dan bukan hanya itu, dia bukan hanya berempati, tetapi dia tidak berdosa. Dan dia mengalahkan dosa.
Dia mengalahkan maut dan dia mengalahkan semua yang membelenggu kita supaya saudara dan saya dapat dipersatukan kembali. Roma 8 ayat 34 sampai 35a. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa saudara? Pembela. Bahasa aslinya adalah interceding, berdoa syafaat bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara dan saya mempunyai seorang pendoa syafaat yang sempurna, yang sejati. Dia duduk di sebelah kanan Allah dan malah menjadi apa? Pembela. Interceding, berdoa syafaat untuk membela siapa? Saudara dan saya. Nanti kalau bisa di rumah saudara baca Yohanes 17. Itu adalah doa Yesus untuk umatnya. Doa itu ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan doa itu masih berlaku sampai sekarang. Yesus mendoakanmu. Saat ini kalau Anda sedang susah. Saat ini kalau Anda sedang putus asa. Saat ini Anda sedang kehilangan pengharapan. Saat ini Anda sedang tidak tahu harus lari kemana. Ingatlah bahwa Yesus bersama dengan engkau. Ingatlah bahwa Yesus berdoa untuk engkau. Doamu, keluhanmu, tangisanmu, tidak ada satupun yang Tuhan tidak dengar. Bahkan hari ini, waktu engkau mendengar message ini, tangannya sedang menguatkan engkau. Tangannya sedang memegang engkau, supaya engkau tidak jatuh. Kalaupun engkau jatuh, jatuhmu tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang hidupmu. Amin saudara. Nah saya akan masuk ke dalam poin yang kedua. Implikasinya dalam kehidupan kita dan gerejanya saat ini. Saudara, ada sesuatu yang menarik. Setiap kali Musa berhadapan dengan masalah, setiap kali Musa hampir dilempari batu oleh umat Israel, setiap kali Musa galau, Musa putus asa, apa yang Musa lakukan? Musa selalu lari kepada Tuhan. Betul atau tidak, saudara? Musa selalu mencari wajah Tuhan. Musa selalu berlindung kepada Tuhan. Nah kalau saudara perhatikan, Musa lari, Musa datang, Musa menghadap, Musa naik ke gunung, ya kan? Musa bertemu dengan Tuhan. Apa yang menjadi hasil dari semua itu? Setiap kali setelah Musa ketemu Tuhan, setiap kali Musa menghampiri Tuhan, setiap kali Musa naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan, menghadap Tuhan, mewakili bangsanya. Bahkan kadang-kadang dia marah. Dia datang kepada Tuhan. Setiap kali apa yang menjadi hasil setelah dia bertemu dengan Tuhan? Ada beberapa indikasi setiap kali dia mempunyai perspektif yang baru. Betul tuh? Setiap kali dia wajahnya bersinar-sinar, berkilau-kilau. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu transfer, somehow kena dalam hidupnya. Dan dia memiliki hikmat. Dia memiliki kekuatan yang baru. Dia memiliki pandangan yang baru. Dia memiliki suatu pengharapan yang baru. Setiap kali dia menghadap Tuhan. Nah saudara coba bayangkan. Ini perjanjian lama. Di mana manusia untuk menghadap Tuhan begitu ribetnya. Di mana Musa setiap kali mau menghadap Tuhan, dia harus menyiapkan diri. Dia harus mungkin was-was, takut, khawatir. Apa yang akan terjadi kalau aku salah ngomong? Ya puji Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan anugerahnya. Tetapi saudara sekarang bukan lagi di perjanjian lama. Saudara sekarang ada di perjanjian baru. Saudara melihat bagaimana ribetnya untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ketemu dengan Tuhan. Harus melewati tahap-tahap. Tetapi hari ini saudara dan saya sudah melihat melalui karya Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat ini. God is with us. Immanuel. Tuhan bukan lagi jauh, tetapi Tuhan sangat dekat. Yesus adalah Tuhan yang bertabernakel di tengah-tengah umatnya. Waktu Yesus naik ke surga, dia mengirimkan roh penolong. Di Yohanes 14 dan di Yohanes 16. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Tapi aku akan memberikan penolong.
Aku akan bersama dengan engkau. Dan roh itu akan mengingatkan semua yang aku katakan kepadamu. Roh itu akan menghibur. Roh itu akan menolong. Roh itu akan memampukan kita. Hari ini, jangan pernah saudara merasa bahwa saudara sendirian. Bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, God is with you. God is with us. Saya tahu akhir-akhir ini banyak orang yang merasa sangat jenuh. Saya tahu akhir-akhir ini banyak dari antara saudara yang merasa imanmu seakan-akan ada di dalam keadaan yang dormant, mati. Tetapi jangan pernah putus asa. Perasaanmu bisa berkata seperti itu. Tetapi Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup dan Dia setia. Hari ini Dia bersama dengan engkau. Engkau tidak perlu seperti Musa untuk naik ke gunung untuk menghadap Tuhan. Tetapi justru Tuhan datang menghampiri engkau. Hari ini bukan engkau yang menghampiri Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari engkau. Saudara, kalau saudara perhatikan, ini jarang dikhotbahkan orang. Waktu Musa akhirnya sampai 40 tahun dia berkeliling di padang gurun. Dan dia naik ke gunung. Dia melihat secara supranatural awan terbuka dan dia melihat itu loh tanah perjanjian. Wow, ini adalah tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan bilang, ya. Wow, senang ya Tuhan, sebentar lagi kita masuk sana. Tuhan bilang sama dia, no, aku gak akan pakai kamu untuk bawa bangsa Israel masuk ke sana. What? Setelah segitu lama perjuangan Musa gak masuk loh tanah perjanjian. Tuhan pakai Yosua. Coba bayangkan kalau saudara jadi Musa. Rasanya seperti apa? Kecewa? Kok gitu Tuhan? Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang cara Tuhan bekerja itu tidak sama dengan harapan kita, saudara. Saya waktu merenungkan itu, bagaimana perasaan Musa ya seperti itu. Wow, di atas gunung, dia bilang, aku nanti akan menguburkan kamu, aku akan jemput kamu pulang, dan nanti biar Yosua yang akan memimpin umat ini masuk ke tanah perjanjian. Wow, gak sesuai banget ya. Saudara, berapa banyak cerita Alkitab yang jarang dibahas, kisah terobosannya seakan-akan gak happy ending. Yohanes Pembaptis ceritanya. Yohanes Pembaptis, oh kerajaan Allah sudah dekat, ini loh orangnya. Wah, dia bilang ini aku nali sepatunya aja gak bisa, gak layak. Wah, dia adalah Mesias. Dia ditangkap. Waktu dia ditangkap, dia bingung, ini mana kerajaannya kok gak datang-datang. Sampai dia minta seseorang untuk kirim utusan, yaitu muridnya dia, kasih tahu Yesus, apakah dia benar-benar orang yang ditunggu-tunggu itu, ataukah aku harus menunggu orang yang lain? Yesus bilang, orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan kabar baik diberitakan kepada orang miskin. Itu adalah kutipan dari kitab Yesaya. Dan kutipan dari kitab Yesaya dibilang bahwa orang-orang yang ada di dalam tahanan akan dilepaskan. Tapi Yesus berhenti sampai di situ dan dia tidak bilang bahwa orang yang ada di dalam tahanan akan dilepaskan. Dia gak bilang itu sama Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis dengar, dia bilang, oke, artinya tugasku sudah selesai. Saudara coba bayangkan kalau sudah jadi Yohanes Pembaptis. Terobosan apa yang dia tunggu-tunggu? Dia berpikir dia mungkin akan jadi salah satu menteri. Dia berpikir dia akan menjadi salah satu orang yang mendapat jabatan di dalam kerajaan yang baru yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu, habis itu dia mati dipenggal. Saudara, keadaan, cara Tuhan bekerja tidak selalu sama dengan cara kita yang kita angan-angankan. Saudara, saya berdoa hari ini, yang menjadi ekspektasi saudara bukan mujizat dan terobosannya, tetapi yang menjadi kekuatan adalah kata-kata yang ada di screen saudara. Immanuel, God is with you. Inti dari Injil bukan tentang saudara dapat mujizat, bukan saudara dapat kekayaan secara jasmani, bukan supaya saudara dapat kekayaan materi,
bukan supaya saudara jadi orang hebat. Inti Alkitab bukan tentang kehebatan Musa, bukan tentang kehebatan Elia, bukan tentang kehebatan Daud. Tetapi justru Tuhan pakai orang-orang brengsek seperti Musa, orang-orang brengsek seperti Daud, orang-orang yang tidak berguna seperti Gideon. Tetapi menunjukkan dan menceritakan Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu hidup bersama dengan kita. Tuhan yang hebat itu mati di atas kayu salib untuk membayar dosamu dan dosaku. Tuhan yang hebat itu, dia bilang, I will never leave you. Aku tidak akan meninggalkan engkau. I will never forsake you. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. I will always be with you. Aku akan bersama dengan engkau. Hari ini Tuhan yang hebat itu bersama dengan kita. Dan dia tidak jauh, tapi dia tinggal di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu adalah bait Roh Kudus? Biarlah saudara melihat melalui kitab Kisah Keluaran ini bahwa mujizat yang terbesar adalah God is with us.